Hantu auditorium. Tapi Mrs. Walker pasti berubah pikiran lagi kan? Tanya Zack. Aku mengangguk. Ya, setelah beberapa detik dia sudah tenang lagi. Dan dia bilang sandiwara kita bisa diteruskan. Tapi sampai selesai latihan, dia jadi uring-uringan dan gampang marah. Paling tidak, kali ini dia tidak bisa menyalahkan aku, ujar Zack. Dia menggelindingkan bola berwarna pink melintasi ruang tamu, dan Buster, anjing cocker spanielnya yang berbulu hitam, langsung mengejarnya. Brian dan aku sengaja mampir ke rumah Zack untuk menceritakan perkembangan terakhir. Zack dilarang keluar main, mungkin untuk seumur hidup, sehingga terpaksa mendekam di dalam rumah. Orang tuanya sedang nonton film di bioskop. Mereka akan pulang beberapa jam lagi. Buster melepaskan bola dan mulai menyalak ke arah Brian. Zack ketawa. Dia tidak suka padamu, Brian. Dia meraih bola dan kembali menggelindingkannya di atas karpet. Tapi bolanya tak digubris oleh Buster. Dia terus menggonggong ke arah Brian. Brian tersipu-sipu. Dia mengulurkan tangan untuk menepuk-nepuk kepala anjing itu. Kenapa sih kau? Aku bukan orang jahat. Buster langsung menghindar dan berlari untuk mencari bola yang telah menggelinding sampai ke lorong. Ini bukti nyata bahwa ada orang iseng lain di kelas kita, ujar Zack. Dan senyumnya langsung lenyap. Dia menyandarkan punggung di sofa yang didudukinya. Berarti sekarang terbukti bahwa bukan aku yang berusaha menggagalkan sandiwara kita. Sebenarnya aku ingin menanggapinya dengan bercanda, tapi aku melihat roman muka Zack serius. Karena itu aku diam saja. Di sekolah kita memang ada hantu, dan hantunya bukan aku, kata Zack. Tapi sekarang, semua orang menganggap aku pembohong. Mrs. Walker pikir aku mau menggagalkan sandiwara kita. Dan orang tuaku sendiri menyangka aku anak yang tidak bisa diatur. Sebagai hantu, kau jauh lebih bagus daripada Robert. Aku berusaha menghiburnya. Waktunya kurang dari seminggu lagi. Dan Robert belum juga hafal kalimat-kalimatnya. Bahkan dia menyesal ikut seleksi sandiwara ini. Sebenarnya dia sudah tidak mau ikutan lagi. Zack langsung berdiri. Kalau kita bisa membuktikan bahwa bukan aku hantunya, aku yakin Mrs. Walker akan mengembalikan peran itu padaku. Oh, kataku. Pikiran Zack sudah terbaca olehku. Aku sudah tahu ucapannya yang berikut. Oh, Brian membeo. Rupanya dia juga sudah bisa membayangkannya. Ayo kita ke sekolah, ujar Zack. Matanya berbinar-binar. Kali ini hantu itu akan kita cari sampai ketemu. Aku benar-benar ingin mendapatkan peranku kembali. Aku menggelengkan kepala. Jangan, Zack. Aku mulai membujuknya. Aku mau membuktikan kepada semua orang bahwa bukan aku yang berniat menggagalkan sandiwara kita. Zack berkeras. Brian melemparkan bola kepada Buster. Tapi anjing itu tidak bereaksi. Tapi, kau kan lagi dihukum. Brian mengingatkan Zack. Zack angkat bahu. Kalau kita bisa menemukan hantu itu dan membuktikan bahwa aku tidak bersalah, orang tuaku justru akan senang aku melanggar larangan mereka. Dan setelah itu, hukumanku pasti dihapus. Ayo dong, kita coba sekali lagi, oke? Aku menatap Zack sambil mengerutkan kening. Terus terang, aku tidak setuju pada gagasannya itu. Terakhir kali kami menyusup ke auditorium, kami semua mendapat kesulitan besar. Tampang Brian pun menunjukkan bahwa dia enggan pergi ke sana. Tapi, bagaimana kami bisa menolak ajakan Zack? Dia sudah sampai memohon-mohon. Udara malam itu sebenarnya cukup hangat, tapi aku tetap kedinginan. Ketika kami berjalan ke sekolah, aku terus melihat bayangan-bayangan yang seakan-akan hendak menyergap kami. Tapi setiap kali aku menoleh, bayangan-bayangan itu langsung menghilang. Brooke, kau terlalu banyak menghayal. Aku menegur diriku sendiri. Tapi, kenapa jantungku terus berdentum-dentum, bagaikan gendang besar di talu? Kenapa aku tidak berada di rumah dan menonton TV bersama Jeremy?
Aku punya firasat buruk mengenai petualangan kami. Firasat yang sangat buruk. Kami tidak membuang-buang waktu dengan mencoba membuka pintu. Kami memasuki gedung sekolah dengan cara sama seperti terakhir kali, yaitu dengan memanjat lewat jendela ruang PKK. Kemudian, sekali lagi kami menyusuri lorong-lorong gelap ke arah auditorium. Deretan lampu di atas barisan kursi paling belakang ternyata masih menyala. Panggung tampak gelap dan kosong di hadapan kami, kecuali gambar latar yang menempel di dinding. Zack menyusuri gang di tengah. Brian dan aku sudah dibekali senter, dan kami segera menyalakan senter masing-masing ketika menuju ke panggung. Berkas cahayanya menyoroti deretan bangku kosong. Aku mengarahkan senterku ke depan dan membiarkan cahayanya menyapu seluruh panggung. Tak ada siapa-siapa di sana. Semuanya kelihatan biasa saja. Zack, kita cuma buang-buang waktu di sini, ujarku sambil berbisik. Biarpun tak mungkin ada yang mendengar kami. Dia menempelkan telunjuk ke bibir. Kita harus turun ke bawah panggung. Dia menyahut sambil memandang lurus ke depan. Dan kita akan menemukannya, bro. Kali ini, kita akan menemukannya. Belum pernah aku melihat Zack begitu serius, begitu bersungguh-sungguh. Bulu kuduku berdiri, tapi aku memutuskan untuk tidak berdebat dengannya. Mungkin lebih baik kalau aku tunggu di sini sementara kalian ke bawah. Brian mengusulkan. Aku akan berjaga-jaga di panggung. Berjaga-jaga terhadap siapa? Balas Zack, sambil menyorotkan senternya ke wajah Brian. Roman muka Brian jelas-jelas ketakutan. Terhadap siapa saja yang mungkin datang. Dia menyahut pelan-pelan. Semua harus ikut turun, Zack berkeras. Aku butuh 2 saksi kalau kita menemukan si hantu. Kau dan Brock. Tapi si hantu memang hantu, iya kan? Tanya Brian. Bagaimana caranya mencari hantu? Zack langsung melotot. Pokoknya kita cari dia sampai ketemu. Brian angkat bahu. Dia dan aku sama-sama sadar bahwa malam ini tak ada gunanya berdebat dengan Zack. Papan-papan lantai panggung berderak-derak ketika kami menghampiri pintu kolong. Berkas sinar senter-senter kami menerangi celah di sekeliling pelataran. Brian dan aku berdiri di tengah-tengahnya. Zack menginjak tuas di lantai, lalu melompat ke samping kami. Seketika terdengar bunyi berdentang yang sudah akrab di telinga kami. Lalu bunyi berdengung saat pelatarannya mulai turun. Panggung seakan-akan bergerak naik. Dalam waktu beberapa detik saja, kami sudah dikelilingi 4 dinding gelap. Cahaya senter menyapu permukaan dinding, sementara kami terus turun. Suasana kian mencekam, dan semangatku pun semakin redup. Lututku mulai gemetaran. Kami berdiri di tengah-tengah pelataran. Bunyi berdentang dan menggerisik bertambah keras. Akhirnya, kami sampai di dasar lubang. Selama beberapa detik, tak ada yang bergerak. Zack yang pertama turun dari pelataran. Dia mengangkat senternya dan menyorotkannya ke segala arah. Kami berada di tengah-tengah ruangan besar yang kosong. Di kiri kanan, ada terowongan yang entah menuju kemana. Sini hantu, kemari kau. Zack memanggil pelan-pelan, seakan-akan memanggil anjingnya. Hantu, di mana kamu? Dia bertanya dengan nada bersenandung. Aku pun turun dari pelataran dan mendorongnya dengan keras. Jangan macam-macam, kataku. Tadi kau bilang kau sedang serius. Kenapa malah bercanda sekarang? Supaya kau jangan terlalu ngeri, sahut Zack. Tapi aku tahu alasan sebenarnya. Dia bercanda supaya dia jangan terlalu ngeri. Aku menatap Brian. Dalam cahaya yang redup pun, aku langsung melihat bahwa wajahnya pucat pasi. Tidak ada siapa-siapa di sini, katanya. Ayo, kita naik lagi deh. Nanti dulu, ujar Zack. Ikuti aku. Arahkan sentermu ke bawah, supaya jalannya kelihatan. Brian dan aku berdampingan mengikuti Zack. Kami memasuki terowongan panjang, berjalan beberapa langkah, lalu berhenti dan pasang telinga. Hening, lututku masih gemetaran. Dan bukan lututku saja, tapi seluruh tubuhku. Tapi Zack kelihatan begitu berani. Dia tidak boleh tahu bahwa aku ngeri. Terowongan ini kemungkinan membentang sampai ke ujung gedung sekolah, bisik Zack sambil mengarahkan senternya ke depan. Mungkin lebih jauh lagi, sampai ke ujung blok. Kami kembali maju beberapa langkah, lalu berhenti, karena mendengar bunyi di belakang. Bunyi berdentang diikuti dengungan keras.
"Hei!" Brian memekik. "Pelatarannya!" Kami bertiga membalik dan mulai berlari ke arah pelataran. Suara langkah kami terdengar menggema di terowongan yang gelap. Aku terengah-engah ketika sampai di ruangan semula. Aku nyaris tak sanggup menarik nafas. Pelatarannya naik sendiri!" Zack berseru. Tak berdaya kami menyaksikan pelataran itu bergerak ke atas, kembali ke panggung. "Tekan tombolnya!" Zack berpesan padaku. "Bawa turun lagi!" Aku meraba-raba dinding, berusaha menemukan tombol yang dimaksud, lalu berusaha menggerak-gerakkannya. Tapi tombol itu macet. Oh, bukan! Ternyata dikunci. Seseorang menguncinya supaya tidak bisa digunakan. Pelataran pintu kolong berhenti jauh di atas kepala kami. Zack, Brian, dan aku bersama-sama membisu, sambil memandang kegelapan di atas. "Zack, kita terperangkap di sini," aku bergumam. "Kita tidak bisa naik lagi. Kita benar-benar terperangkap." Kami menunggu untuk melihat apakah seseorang akan turun, tapi pelatarannya tetap berhenti di atas. Brian bertanya dengan suara bergetar, "Siapa yang menaikkan pelataran? Siapa yang menginjak tuas supaya pelatarannya naik lagi?" "Si hantu," seruku. Aku berpaling kepada Zack. "Sekarang bagaimana?" Zack angkat bahu. Kelihatannya tidak ada pilihan lain. "Kalau kita mau keluar dari sini, kita harus menemukan si hantu." Berkas sinar senter-senter kami menerangi lantai ketika kami kembali memasuki terowongan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kami menyusuri terowongan yang berliku-liku. Dasar terowongannya mulai becek dan berlumpur. Udara pun bertambah dingin. Di kejauhan, aku mendengar bunyi menciut-ciut. Moga-moga bukan kelelawar. Aku berharap dengan cemas. Brian dan aku harus mengayunkan langkah dengan cepat agar tidak tertinggal oleh Zack. Dia berjalan dengan langkah panjang, sementara senternya berayun maju mundur. Tiba-tiba, aku mendengar seseorang bersenandung pelan. Baru kemudian kusadari, itu suara Zack. Dia sedang bersenandung sendiri. "Ya ampun Zack," aku berkata dalam hati. "Masa sih kau sama sekali tidak ngeri? Kau tidak bisa menipuku dengan sikapmu yang sok tenang. Kau sama takutnya seperti aku." Aku baru hendak mengolok-oloknya, tapi terowongan mendadak berakhir, dan kami berdiri di depan pintu yang rendah. Brian berdiri di belakang, tapi Zack dan aku langsung menghampiri pintu itu dan memeriksanya di bawah cahaya senter. "Siapa di sini?" Zack memanggil dengan suara kecil yang berkesan janggal. Tak ada jawaban. Aku mengulurkan tangan dan mendorong pintu, yang lalu membuka diiringi bunyi berderak-derak. Zack dan aku mengangkat senter masing-masing dan mengarahkannya ke ruangan di balik pintu. Ruangan itu ternyata penuh perabot. Ada kursi lipat, sofa lusuh dengan satu jok sudah hilang, rak-rak buku di sepanjang dinding. Cahaya senterku menerangi meja kecil. Di atasnya ada mangkuk dan sebungkus cornflakes atau serpihan jagung. Aku mengalihkan senterku dan melihat tempat tidur kecil yang berantakan di dinding seberang. Zack dan Brian menyusulku. Berkas sinar senter-senter kami menyapu semua barang yang ada di dalam ruangan itu. Sebuah alat pemutar piringan hitam kuno tampak di atas meja rendah. Di sampingnya terdapat tumpukan rekaman-rekaman lama. "Astaga!" bisik Zack. Senyumnya mulai berkembang. "Rasanya kita berhasil menemukan tempat tinggal si hantu," aku menyahut. Brian menghampiri meja, lalu menyorot mangkuk sereal dengan senternya. "Si hantu! Dia baru saja di sini," ujar Brian. "Cornflakesnya belum lempem." "Wow," aku berseru. "Ternyata ada orang yang tinggal di sini, jauh di bawah." Aku berhenti karena merasa mau bersin. Aku berusaha menahannya, tapi sia-sia. Aku bersin 1 kali, 2 kali, 5 kali. "Sst, Brok!" Brian mendesis. "Jangan ribut dong, dia akan mendengarmu." "Justru bagus dong, kita kan mau menemukan dia," Zack mengingatkan Brian. Aku bersin 7 kali. Lalu sekali lagi sebagai pelengkap. Akhirnya serangan bersin itu berlalu. Dia pasti mendengarnya. Aku jamin dia mendengarnya. Brian meratap. Dengan panik dia memandang berkeliling. Pintu mendadak menutup sendiri. "Ah!" Kami bertiga memekik kaget. Jantungku langsung berdegup kencang.
Setiap otot di tubuhku menegang. Kami berbalik, menatap pintu. Pintu itu tidak terdorong oleh angin. Seseorang telah menutupnya. Zack yang pertama bereaksi. Dia langsung melompat ke pintu, lalu meraih pegangannya dan menguncang-guncangkannya dengan sekuat tenaga. Pintu tak bergerak sedikit pun. Zack berusaha mendorong dengan bahunya, tapi hasilnya sama saja. Untuk pertama kali dia kelihatan ngeri. Kita terkunci di sini, ujarnya pelan-pelan. Aku bergegas ke samping Zack. Barangkali pintunya bisa dibuka kalau kita dorong bersama-sama. Aku mengusulkan. Mungkin saja, sahut Zack. Tapi sepertinya dia tidak berani berharap terlalu banyak. Aku menelan ludah. Melihat Zack ketakutan membuat aku semakin ngeri. Ya, coba kita dorong bersama-sama. Brian mendukung usulku sambil melangkah maju. Kalau perlu, pintu ini kita dobrak saja. Begitu dong Brian, kataku dalam hati. Akhirnya dia memperlihatkan sedikit semangat. Kami merapatkan pundak ke pintu dan bersiap-siap untuk mendorong. Aku menarik nafas panjang dan menahannya untuk menenangkan diri. Lengan dan kakiku serasa terbuat dari permen karet. Aduh, ini benar-benar seram, pikirku. Kalau kami terkunci di ruangan kecil ini dan tidak sanggup keluar, bisa-bisa kami harus menghabiskan sisa hidup kami di sini. Kami terpisah bermil-mil jauhnya dari dunia luar. Semua orang akan mencari kami di atas, dan mereka tak akan pernah menemukan kami. Biarpun kami menjerit dan berteriak sekuat tenaga, tak akan ada yang mendengar kami. Kami akan terperangkap untuk selama-lamanya. Sekali lagi, aku menarik nafas panjang. Oke, aku hitung sampai 3, kataku. Pada hitungan ketiga, semuanya harus mendorong pintu. Zack mendahuluiku. 1, 2, hei, tunggu. Aku memotong, lalu mengamati pintu sambil mengerutkan kening. Pintunya kita dorong ke sebelah dalam waktu masuk ke sini, iya kan? Iya, rasanya sih iya, balas Zack. Dia menatapku sambil mengerutkan kening. Berarti tidak bisa didorong dari dalam, ujarku. Pintunya harus ditarik. Hei, benar juga, seru Zack. Aku meraih pegangan pintu, memutarnya dan menarik dengan keras. Pintu langsung membuka, dan kemudian kami melihat laki-laki kecil yang berdiri di ambang pintu. Senterku kuarahkan ke wajahnya, dan seketika aku mengenalinya. Emil, laki-laki kecil berambut putih yang mengaku sebagai petugas kebersihan yang berdinas malam. Dia menghalangi pintu dan memelototi kami sambil menyeringai dan memicingkan mata. Jangan ganggu kami, aku menjerit. Dia tidak beranjak. Mata kelabunya yang aneh beralih dari Zack ke Brian, lalu menatapku. Jangan ganggu kami, aku mengulangi. Lalu kutambahkan dengan nada memohon. Jangan ya. Roman mukanya malah bertambah kencang. Cahaya senter membuat bekas luka yang memanjang di pipinya semakin kelihatan dalam dan seram. Dia tetap menghalangi jalan kami. Kenapa kalian ada di bawah sini? Dia bertanya dengan suaranya yang parau. Kenapa kalian ada di tempat tinggalku? Jadi, kaulah hantu itu? Aku berseru. Dia memicingkan mata dengan bingung. Hantu? Dia mengerutkan kening. Rasanya aku memang bisa disebut begitu. Brian memekik tertahan. Ini rumahku. Laki-laki itu berkata dengan gusar. Kenapa kalian ada di sini? Kenapa kalian tidak mengindahkan semua peringatan yang kuberikan? Peringatan? Tanyaku. Tubuhku gemetar begitu hebat, sehingga berkas cahaya senterku seperti menari-nari di dinding. Aku sudah berusaha menghalau kalian dari sini, si hantu berkata. Menghalau kalian dari rumahku. Maksudnya dengan mencoret-coret gambar latar, dengan turun lewat tali dari catwalk, dengan menaruh topeng dan pesan itu di lokerku. Si hantu mengangguk. Dan apa yang terjadi 72 tahun lalu? Aku bertanya padanya. Apa yang terjadi padamu waktu sandiwara itu seharusnya dipentaskan untuk pertama kali? Kenapa kau menghilang malam itu? Roman muka si hantu berubah. Aku melihat sorot bingung dalam matanya yang bersinar-sinar. Aku tidak mengerti, dia berkata sambil menatapku dengan tajam. Rambutnya yang panjang jatuh menutupi keningnya. 72 tahun yang lalu?
72 tahun yang lalu. Aku mendesak. Dia mengembangkan senyum getir. Hei, aku belum setua itu, katanya. Umurku baru 57. Berarti kau bukan si hantu? Zack bertanya dengan ragu. Emil menggelengkan kepala dan menghela nafas. Aku tidak tahu menahu soal hantu ini, anak muda. Aku cuma orang tanpa rumah yang berusaha melindungi tempat berteduhku ini. Kami bertiga menatapnya sambil menerka-nerka apakah dia bohong atau tidak. Kami bertiga menatapnya sambil menerka-nerka apakah dia bohong atau tidak. Akhirnya aku menyimpulkan bahwa dia berkata apa adanya. Jadi, selama ini kau tinggal di bawah gedung sekolah? Tanyaku dengan lembut. Dari mana kau tahu tentang ruangan di bawah sini? Ayahku bekerja selama 30 tahun di sini, jawab Emil. Dia sering mengajakku kemari waktu aku masih kecil. Waktu aku kehilangan apartemenku di kota, aku teringat tempat ini. Dan sejak itu, aku tinggal di sini. Sudah hampir 6 bulan sekarang. Matanya kembali menyorot marah. Dia menepis rambut yang menutupi keningnya. Dan sekali lagi, dia pasang tampang kencang. Tapi kalian merusak semuanya. Dia berkata dengan ketus. Gara-gara kalian, semuanya jadi rusak. Sekonyong-konyong dia melangkah maju dan menghampiri kami dengan roman muka yang menakutkan. Aku langsung mundur. Apa yang akan kau lakukan pada kami? Semuanya jadi kacau. Semuanya, ulangnya, sambil berjalan ke arah kami. Tunggu dulu, aku berseru, sambil mengangkat tangan untuk melindungi diri. Kemudian aku mendengar bunyi itu. Dari arah terowongan, bunyi berdentang-dentang. Aku berpaling kepada Zack dan Brian. Rupanya mereka juga mendengarnya. Pelatarannya sedang turun. Kami mendengarnya dari ujung terowongan. Sepertinya ide itu muncul berbarengan dalam benak kami bertiga. Kami harus bisa sampai ke pelataran. Itu satu-satunya jalan bagi kami untuk meloloskan diri. Kalian merusak semuanya, Emil mengulangi. Nada suaranya tiba-tiba lebih berkesan sedih daripada marah. Kenapa kalian tidak menghiraukan semua peringatan yang kuberikan? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zack, Brian dan aku melesat ke pintu. Aku sempat menabrak Emil ketika aku melewatinya. Di luar dugaanku, dia tidak berusaha menangkapku atau mencegahku. Aku yang pertama menghambur keluar. Aku berlari sekencang mungkin. Kakiku tetap serasa terbuat dari permen karet, tapi kupaksakan untuk terus bergerak. Selangkah demi selangkah. Aku tidak menoleh ke belakang. Tapi aku bisa mendengar Zack dan Brian tepat di belakangku. Dan kemudian, aku mendengar suara Emil membahana di terowongan. Kalian merusak semuanya! Semuanya! Apakah Emil sedang mengejar kami? Aku tidak peduli. Satu-satunya keinginanku adalah mencapai pelataran pintu kolong dan keluar dari situ. Dengan kelang kabut aku menyusuri terowongan yang berliku-liku. Sepatuku setengah terbenam dalam tanah becek. Setiap kali melangkah, pundakku berkali-kali membentur dinding terowongan yang kasar. Tapi aku tidak mengurangi kecepatan. Cahaya senterku menari-nari di hadapanku. Aku segera mengangkatnya ketika pelataran pintu kolong mulai kelihatan. Nafasku tersengal-sengal. Hah? Sedang apa kau di sini? Sebuah suara pria berseru. Ayah Zack. Zack, Brian dan aku langsung naik ke pelataran. Ada apa ini? Tanya Mr. Matthew. Suara siapa yang saya dengar tadi? Naik, aku berkata sambil terengah-engah. Bawa kami naik. Zack mengulurkan tangan dan menekan tombol. Kali ini tombolnya bisa digerakkan. Dengan satu sentakan keras, pelataran itu mulai bergerak naik. Aku memandang ke arah terowongan. Apakah Emil mengikuti kami? Tidak, dia tidak kelihatan. Dia sama sekali tidak berusaha mengejar. Aneh, pikirku. Betul-betul aneh. Saya mendengar suara laki-laki tadi. Siapa itu? Mr. Matthew kembali bertanya. Dia tunawisma. Dia tinggal di bawah panggung, jawabku. Kemudian aku menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana Emil mencoba menakut-nakuti kami selama berminggu-minggu.
Dari mana ayah tahu bahwa kami ada di bawah sana? Zack bertanya pada ayahnya. Seharusnya kau di rumah. Mr. Matthew berkata dengan tegas. Kau dihukum dan hukumanmu belum selesai. Tapi waktu ayah tahu kau tidak ada di rumah, ayah langsung bisa menebak bahwa kau pergi ke sekolah untuk menyelidiki panggung ini. Pintu samping sekolah terbuka. Ayah masuk ke auditorium dan mendengar pelataran pintu kolong bergerak. Karena itu ayah memutuskan untuk menyusul ke bawah. Untung saja, aku berseru. Rasanya Mr. Matthew ingin kupeluk saja. Begitu pelatarannya berhenti, kami melangkah ke panggung. Ayah Zack segera menelpon polisi. Dia memberitahu mereka bahwa ada tunawisma yang tinggal di bawah gedung sekolah. Tidak lama kemudian polisi sudah tiba. Kami memperhatikan mereka turun lewat pintu kolong, lalu menunggu sampai mereka membawa Emil ke atas. Tapi waktu mereka naik lagi beberapa menit setelah itu, mereka muncul tanpa Emil. Tidak ada siapa-siapa di bawah sana. Salah satu petugas melaporkan. Dia membuka helm dan menggaru-garu kepala. Kami hanya menemukan tempat tidur dan perabotan tua. Bagaimana dengan makanannya? Buku-bukunya? Tanyaku. Semuanya sudah diangkut. Si petugas menyahut. Sepertinya dia pergi terburu-buru sekali. Pintu ruang bawah tanah juga masih terbuka. Setelah para petugas kembali ke kantor polisi, Brian mengucapkan selamat malam dan meninggalkan auditorium. Aku diantar pulang oleh ayah Zack. Aku berpaling kepada Zack. Nah, sekarang kita sudah tahu siapa hantu itu, ujarku. Aku merasa agak sedih. Ternyata cuma laki-laki malang yang tidak punya rumah. Bukan hantu sungguhan berumur 72 tahun yang sudah gentayangan sejak sekolah ini dibangun. Ya, aku juga agak kecewa, sahut Zack sambil mengerutkan kening. Sebenarnya aku kepingin sekali bertemu hantu sungguhan. Roman mukanya bertambah cerah. Tapi paling tidak, Mrs. Walker akan mempercayaiku sekarang. Dan peranku dalam sandiwara kita akan kudapatkan lagi. Sandiwara kita? Aku hampir lupa tentang sandiwara itu. Zack benar, pikirku dengan gembira. Dia akan mendapatkan kembali perannya. Semuanya bakal beres. Si hantu sudah pergi. Sekarang kita bisa bernapas lega. Pikirku, sekarang kita bisa bersenang-senang dan menampilkan pertunjukan yang hebat. Wah, ternyata aku salah besar. Pada malam menjelang pertunjukan, aku duduk di ruang ganti cewek sambil mengoleskan make up panggung ke wajahku. Aku belum pernah memakai make up sebanyak itu, dan kurasa hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Sebenarnya, aku memang tidak mau pakai make up tebal-tebal. Tapi Mrs. Walker berkeras bahwa kami harus memakainya. Anak-anak cowok juga. Katanya, untuk mengurangi pantulan dari lampu-lampu sorot, supaya wajah kami tidak terlalu mengkilap di atas panggung. Suasana di ruang ganti cewek kacau balau. Semuanya sibuk mengenakan kostum dan mengoleskan make up. Lisa Rego dan Gia Bentley, dua anak kelas 5 yang cuma dapat peran figuran, terus berdiri di depan cermin, sambil ketawa cekikikan dan mengagumi diri sendiri. Ketika aku meninggalkan ruang ganti, manajer panggung sudah berseru, "Perhatian! Semuanya siap di tempat masing-masing." Aku mendadak gugup sekali. "Tenang saja, bro," ujarku dalam hati. "Ingat, kau seharusnya senang karena bisa tampil di sini." Aku keluar dari ruang ganti, menyusuri lorong, memasuki auditorium lewat pintu panggung, lalu mengambil tempat di pinggir. Seseorang menepuk pundakku, dan aku langsung tersentak kaget. Aduh, gugupnya minta ampun deh. Aku segera menengok. Ternyata aku berhadapan-hadapan dengan si hantu. Aku tahu orang di balik topeng dan kostum itu cuma Zack, tapi aku tetap tertegun. "Zack, kau kelihatan seperti hantu sungguhan. Mantap sekali," aku berkata padanya. Zack tidak menyahut. Dia membungkuk dengan sikap formal, lalu bergegas untuk mengambil tempat. Tirai panggung masih tertutup, tapi aku bisa mendengar suara para penonton di baliknya. Wow, tak ada satu kursi pun yang kosong. Aku menyadari. Tiba-tiba, aku mulai gugup lagi. Lampu-lampu mulai meredup. Para penonton langsung terdiam. Lampu-lampu panggung dinyalakan. Musik mulai mengalun. "Ayo, Brok," aku berkata dalam hati. "Sikat saja."
Sandiwara kami berjalan lancar sampai akhir babak pertama. Semua pemain tampil dengan baik hingga saat itu. Ketika tirai membuka dan para penonton bertepuk tangan untuk menghargai dekor, aku melangkah ke panggung bersama Cory. Dan aku sama sekali lupa pada demam panggungku. "Waspadalah anakku," Cory mewanti-wanti sesuai perannya sebagai ayahku. "Ada makhluk misterius yang tinggal di bawah gedung teater ini." Hantu berwajah mengerikan. "Aku tidak percaya, Ayah." Aku menyahut sebagai Esmeralda. "Ayah hanya ingin terus mengaturku. Ayah menganggap aku masih kecil." Para penonton tampaknya menikmati pertunjukan kami. Mereka tertawa jika ada sesuatu yang lucu dan beberapa kali bertepuk tangan. "Wah, asik juga," pikirku. Aku senang tidak merasa gugup. Aku menikmati setiap menit keberadaanku di atas panggung. Dan menjelang akhir babak pertama, aku menanti adegan puncak sandiwara kami. Kabut dry ice tampak melayang-layang di panggung, ditembus sorot lampu berwarna biru, sehingga berkesan menyeramkan. Aku mendengar pelataran pintu kolong berdentang-dentang, dan aku tahu bahwa Zack dengan kostum hantunya sedang naik dari bawah panggung. Beberapa detik lagi si hantu akan muncul di tengah-tengah kabut biru. Para penonton bakal kagum, pikirku, sambil memperhatikan kabut bergulung-gulung di sekeliling gaunku yang panjang dan berwarna kuning. "Hantu, kaukah itu?" Aku memanggil. "Engkau datang untuk menemuiku." Topeng si hantu yang berwarna biru hijau mulai tampak di tengah kabut, menyusul pundaknya yang terbungkus jubah hitam. Para penonton menahan napas, lalu bertepuk tangan dengan meriah ketika si hantu muncul di hadapan mereka. Dia berdiri kaku di tengah kabut dengan jubah melambai-lambai. Dan kemudian dia melangkah menghampiri, pelan-pelan, penuh wibawa. "Oh hantu, akhirnya kita bisa bertemu." Aku berseru dengan segenap perasaan yang dapat kucurahkan. Sudah begitu lama aku mendambakan saat ini. Aku meraih tangannya yang terbungkus sarung tangan dan mengajaknya menembus kabut ke bagian depan panggung. Sebuah lampu berwarna putih menyorot kami. Aku berpaling dan menghadap ke arah si hantu. Aku menatap kedua mata di balik topeng berwarna biru hijau itu. Dan seketika aku sadar bahwa itu bukan Zack. Aku hendak berteriak, tapi dia meremas tanganku keras-keras. Matanya menatap mataku dengan tajam. Pandangannya seakan-akan memohon agar aku tidak berkata apa-apa, agar aku tidak membuka kedoknya. "Siapa dia?" Aku bertanya-tanya. Sepertinya aku sudah pernah melihatnya. Aku kembali berpaling kepada para penonton. Suasananya hening. Semua orang menungguku berbicara. Aku menarik nafas panjang, lalu mengucapkan kalimat Esmeralda yang berikut. "Oh hantu, mengapa engkau gentayangan di gedung teater ini? Ceritakanlah kisahmu. Aku berjanji tak akan takut." Si hantu mengibaskan jubahnya. Matanya tetap menatap mataku. Tangannya yang terbungkus sarung tangan tetap meremas tanganku, seakan-akan hendak mencegahku melarikan diri. "Lebih dari 70 tahun aku hidup di bawah gedung teater ini," dia berkata. "Kisahku sungguh sedih. Mungkin bahkan bisa disebut tragis, Esmeraldaku yang cantik." "Teruskanlah," seruku. "Siapa dia?" Aku bertanya dalam hati. "Siapa?" "Aku terpilih menjadi bintang dalam sebuah sandiwara," si hantu mengungkapkan. "Sebuah sandiwara di gedung teater ini. Malam itu seharusnya malam paling mengesankan dalam hidupku." Dia terdiam agak lama dan menarik nafas panjang. Jantungku berdegup-degup. Ucapannya tidak sesuai dengan yang tertera di naskah. Aku menyadari kata-kata itu tak ada di naskah kami. Apa maksudnya? Namun, malam kejayaanku tak pernah tiba. Si hantu melanjutkan, masih sambil menggenggam tanganku erat-erat. "Sebab, Esmeralda tersayang, 1 jam sebelum pertunjukan dimulai, aku terjatuh. Aku terhempas dan menemui ajalku." Aku menahan napas. Dia menunjuk pintu kolong. Sekonyong-konyong, aku tahu siapa dia. Dialah anak laki-laki yang menghilang 72 tahun yang lalu. Anak laki-laki yang seharusnya berperan sebagai si hantu.
Tapi dia menghilang dan tak pernah ditemukan lagi. Dan sekarang dia berdiri di sampingku, di atas panggung yang sama. Dan dia menjelaskan bagaimana dia menghilang dan kenapa sandiwara itu tak pernah dipentaskan. Disitulah, dia berseru sambil menunjuk lubang di lantai panggung. Disitulah aku terjatuh. Di situ, aku terhempas sampai tewas. Aku menjadi hantu sungguhan. Dan sejak itu, aku menunggu di bawah sana. Menunggu dan menunggu. Mengharapkan malam seperti ini, di mana aku akhirnya bisa memainkan peranku yang paling besar. Begitu dia selesai bicara, para penonton langsung bertepuk tangan dan bersorak-sorai. Mereka pikir ini memang bagian dari sandiwara, kataku dalam hati. Mereka tak menyadari kepedihan di balik ucapannya itu. Mereka tidak tahu bahwa dia mengungkapkan kisah nyata kepada mereka. Si hantu membungkuk rendah-rendah. Tepuk tangan semakin membahana. Kami berdua diselubungi kabut. Siapa dia? Siapa? Pertanyaan itu terus berkumandang dalam benakku. Aku harus mendapatkan jawabannya. Aku harus tahu siapa si hantu sesungguhnya. Ketika dia kembali berdiri tegak, aku melepaskan tanganku dari genggamannya. Lalu aku meraih ke atas dan merenggut topengnya. Sambil memincingkan mata, aku memandang ke kabut biru yang tebal. Aku betul-betul penasaran. Namun, sekilas mataku silau karena cahaya lampu sorot yang terang benderang, sehingga aku tidak bisa melihat apa-apa. Seketika si hantu menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku berusaha menarik tangannya. "Jangan!" Dia memekik. "Jangan!" Dia mundur sambil terhuyung-huyung, menjauhiku. Kakinya tersandung, dan dia kehilangan keseimbangan. "Jangan! Jangan!" teriaknya. Dan kemudian dia terjatuh ke belakang, ke lubang pintu kolong yang menganga, dan dia lenyap ditelan kabut biru yang bergulung-gulung. Aku mendengar jeritannya saat dia melayang ke bawah, lalu hening. Keheningan yang membuat bulu kuduku berdiri. Para penonton berdiri serempak dan bertepuk tangan dengan meriah. "Bravo! Bravo!" mereka berseru-seru. Mereka pikir semuanya bagian dari sandiwara kami. Tapi aku tahu itu tidak benar. Aku tahu bahwa hantu akhirnya memperlihatkan dirinya setelah menunggu 72 tahun. Bahwa dia akhirnya memperoleh kesempatan untuk tampil di atas panggung. Dan bahwa dia sekali lagi menemui ajalnya. Ketika tirai menutup dan meredam suara para penonton, aku berdiri di tepi lubang di lantai dan menutupi wajahku dengan kedua tangan. Aku tidak sanggup bicara. Aku tidak sanggup bergerak. Aku memandang ke dalam lubang di lantai, namun yang terlihat hanya kegelapan yang hitam pekat. Lalu, sambil menoleh, aku melihat Zack berlari menghampiriku. Dia mengenakan jeans dan t-shirt putih. Dia tampak bingung. "Zack!" Aku berseru. "Oh, kepalaku dipukul orang," katanya sambil menggosok-gosok kepala. Aku sempat pingsan. Kemudian dia menatapku. "Brok, kau tidak apa-apa? Apakah si hantu?" seruku. "Dia yang memainkan peranmu tadi, Zack. Sekarang dia ada di bawah sana." Aku menunjuk pintu kolong yang terbuka. "Kita harus mencarinya." Aku menginjak tuas di lantai. Serta-merta terdengar bunyi berdentang dan berderak. Pelatarannya muncul dari kegelapan. Zack dan aku segera naik. Kemudian kami turun ke ruangan gelap jauh di bawah panggung. Setiap sudut kami periksa, tapi kami tidak berhasil menemukannya. Kami tidak menemukan topengnya. Kami tidak menemukan kostumnya. Kami tidak menemukan apa-apa. Entah kenapa, aku memang sudah menduganya. Aku sudah tahu bahwa kami tak akan pernah lagi bertemu dengannya. "Hebat anak-anak, hebat sekali," Mrs. Walker berseru ketika kami turun dari panggung. "Hantu, saya suka kalimat-kalimat yang kau tambahkan tadi. Bagus sekali. Nanti kita ketemu lagi di pesta untuk para pemain." Zack dan aku menuju ke ruang ganti untuk berganti pakaian. Tapi kami diserbu oleh orang-orang yang ingin mengucapkan selamat dan memuji penampilan kami.
Sandiwara kami sukses besar. Aku mencari Brian. Aku ingin memberitahu dia tentang si hantu. Tapi aku tidak melihatnya di tengah kerumunan orang tua dan teman-teman yang sedang bergembira ria. "Ayo, kita pergi saja," seru Zack. Dia meraih tanganku dan menarikku ke lorong di luar auditorium. "Wow, kita jadi terkenal," ujarku. Aku capek dan senang dan bingung sekaligus. "Kita ambil mantel, ganti bajunya di rumah saja," Zack mengusulkan. "Sekalian kita pikir-pikir, siapa yang menggantikan tempatku tadi? Kita ketemu lagi di rumahku nanti. Terus berangkat barengan ke tempat pesta." "Oke," kataku. "Tapi kita harus buru-buru. Orang tuaku pasti sudah tak sabar memuji penampilanku." Suara tawa dan canda ria dari auditorium mengikuti kami ketika kami menuju ke loker. "Hei," aku berhenti di depan lokerku. "Lihat, Zack, pintunya terbuka. Padahal tadi sudah kukunci." "Aneh," Zack bergumam. Sebuah buku jatuh ke lantai ketika pintu lokerku kutarik. Aku membungkuk untuk memungutnya. Buku itu ternyata sudah tua. Sampulnya yang coklat tampak lusuh dan berlapis debu. Aku mengamatinya di bawah cahaya lampu lorong yang redup. "Wah, ini buku tahunan yang sudah tua," aku berkata kepada Zack. "Dari sekolah ini, Woodsmill, tapi dari tahun 1920-an. "Hah? Bagaimana buku ini bisa masuk ke lokermu?" Zack bertanya dengan bingung. Tiba-tiba, aku melihat secari kertas yang terselip di antara dua halaman. Sambil menggenggam buku tua yang berat itu dengan kedua tangan, aku membuka halaman yang ditandai oleh kertas tadi. "Wow," seru Zack. Kami melihat artikel buku tahunan mengenai sandiwara yang baru saja selesai kami tampilkan. "The Phantom akan naik pentas di musim semi," begitu bunyi judulnya. "Ini pasti ditulis pada awal tahun itu," kataku. "Kita tahu sandiwara ini belum pernah dipentaskan. Kita tahu apa yang terjadi waktu itu. Coba bergeser ke tempat yang lebih terang," ujar Zack sambil menarikku ke bawah lampu. "Biar foto-fotonya kelihatan." Kami menatap foto-foto kecil yang memenuhi dua halaman. Dan kemudian kami melihatnya. Foto hitam putih yang kabur dan anak laki-laki yang mendapatkan peran utama. Anak laki-laki yang seharusnya tampil sebagai si hantu. Anak laki-laki yang menghilang sebelum pertunjukan. Anak itu adalah Brian.